saya Rena Aprila, NIM 19053059. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Pengertian bank sentral. Bank sentral merupakan bank yang dimiliki oleh negara. Bank sentral juga dikenal dengan istilah bank of issue atau bank sirkulasi, yaitu bank yang berwenang menerbitkan uang kertas atau logam di suatu negara sebagai alat pembayaran yang sah dan mempertahankan konversi uang tersebut terhadap emas dan perak atau keduanya. Dalam menjalankan kegiatannya, bank sentral mengedepankan prinsip memaksimalkan laba, tetapi menekankan efisiensi guna mendapatkan keuntungan bagi masyarakat sebesar-besarnya. Kemudian, bank sentral dirancang sebagai lembaga kebijakan publik yang tujuan utamanya mempertahankan stabilitas moneter dan mendorong stabilitas sistem keuangan. Fungsi lain dari bank sentral sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyediakan komponen inti dalam sistem pembayaran. Yang kedua, yaitu mengelola emas atau cadangan devisa negara. Yang ketiga, yaitu mengawasi dan mengembangkan sistem keuangan di negara. Kemudian yang keempat fungsinya yaitu tidak melakukan aktivitas komersial yang dapat mengurangi perannya sebagai lembaga kebijakan publik. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilitasan nilai rupiah. Kestabilan ini memiliki dua aspek, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia didukung 3 pilar yang merupakan bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Nah, di sini juga ada menerangkan tentang wewenang Bank Indonesia. Wewenang terkait tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, antara lain menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, serta menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit dan pembiayaan. Dan kemudian ada yang kedua, yaitu wewenang terkait tugas mengatur dan menjaga kelancaran dari sistem pembayaran, antara lain melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk mencapai laporan kegiatan, serta menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Yang ketiga, ada wewenang terkait dengan tugas mengatur dan mengawasi bank, antara lain menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, mengawasi bank baik secara individu maupun sebagai sistem perbankan, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai peraturan perundang-undangan. Di sini saya akan menjelaskan sistem pembayaran, yaitu pengertiannya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1 Ayat 6, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Materi selanjutnya, pengertian dari pembayaran tunai. Pembayaran tunai adalah pembayaran menggunakan mata uang negara dalam bentuk uang kertas atau uang logam, koin yang dibayarkan oleh penerima barang atau jasa kepada penjual. Ini juga dapat melibatkan pembayaran dalam suatu bisnis kepada karyawan sebagai kompensasi atas jam kerja mereka, atau untuk membayar kembali kepada karyawan untuk pengeluaran yang terlalu kecil untuk dialihkan melalui sistem hutang dagang. Alat pembayaran tunai masih lebih banyak memakai uang kertas atau uang kertas dan logam. Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya dalam transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibandingkan uang giral. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.